ribuan korban udah melayang, gedung-gedung kebakaran, serangan udara terus datang. Tapi sebenarnya, kenapa semua ini bisa terjadi? Kenapa Rusia bisa nyerang Ukraina? Dan benarkah Perang Dunia Ketiga udah di depan mata? Oke, sebenarnya untuk ngerti isu ini, kita mesti lihat ke belakang. Yang pasti, para ahli udah berpendapat kalau konflik ini sebenarnya berpusat di satu orang, Putin, sang presiden Rusia, tentang masa lalu dan juga warisannya. Inilah kisahnya. Singkat cerita, tahun lalu Putin nerbitin sebuah tulisan yang intinya dia cerita bagaimana Rusia dan Ukraina itu menurutnya berasal dari akar kebudayaan yang sama. Jadi mereka itu ibarat saudara sebangsa. Apalagi dua ini juga pernah kegabung di negara super besar bernama Uni Soviet. Tapi dulu sehabis Perang Dunia Kedua, Uni Soviet itu ibarat raksasa. Makanya negara-negara barat lalu bersatu bikin geng militer raksasa yang buat jadi penandingnya. Namanya adalah NATO. Nah, kedua raksasa ini puluhan tahun perang dingin yang sebenarnya nggak berkaitan sama es ataupun salju. Sampai akhirnya Uni Soviet pecah. Dan Putin ngelihat perpecahan ini sebagai bencana besar. Mimpi buruk dia semakin terwujud pas ngeliat negara-negara dekat Rusia seiring waktu ikut bergabung dengan NATO. Bagaimana dengan Ukraina sendiri? Udah banyak penduduk sana yang perlahan-lahan pengen mihak Barat. Makanya dulu waktu presiden mereka ngejauh dari Barat dan justru dekat sama Putin, rakyatnya justru pada kesel. Mereka demo besar dan ngelengserin sang pemimpin. Ujungnya Rusia mencaplok sebagian area Ukraina biar tetap bisa punya pengaruh di sana. Dari sinilah hari-hari gak berjalan tenang. 5 tahun kemudian, seseorang berlatar komedian berhasil dapat kepercayaan jadi presiden Ukraina. Sejak itu juga, ternyata angin berbalik. Ukraina justru deket lagi sama NATO. Yang perlu kita tahu, NATO itu punya peraturan kayak begini. Kalau ada satu anggotanya jadi serang, seluruh anggota lainnya akan ikut berperang. Makanya ngelihat tetangga paling dekat malah main sama geng lawan, tentu Putin jadi nggak nyaman. Habis itu bener aja, Rusia dalam tanda kutip nodongin senjatanya ke Ukraina, sambil Putin nuntut beberapa permintaan. Di antaranya, NATO mesti menarik pasukan dan senjatanya dari negara-negara dekat Rusia, dan NATO nggak boleh nambah lagi anggota baru. Kalau udah kayak gini, pastinya diskusi berjalan alot. Para petinggi dunia pun ngasih peringatan kalau Rusia bakal nyerang dalam hitungan hari, dan sayangnya kita semua tahu prediksi itu akhirnya jadi kenyataan. Malam itu Putin ngakuin 2 daerah Ukraina sebagai negara merdeka dan gerakin tentaranya ke sana. Serangan pertama lalu datang. Presiden Ukraina langsung berlakuin darurat militer. Seluruh warganya dihimbau berlindung di rumah atau bunker peninggalan perang. Tapi kondisi terus saja menjepit. Sang pemimpin pun menyerukan warganya untuk ikut berjuang bela negaranya. Pertarungan pun berjalan sengit. Semua mata dunia tertuju ke mereka. Oke, jadi ujungnya gimana kelanjutannya? Apakah bakal jadi Perang Dunia Ketiga dan Indonesia juga ke bawah-bawah? Singkatnya, belum tentu. Waktu video ini dibikin, Rusia dan Ukraina sama-sama masih sendiri. Negara-negara lain mulai nunjukin mihak kemana, tapi sementara Indonesia nggak dulu. Katanya kita mengecam perang, tapi kita juga nggak akan lepas dari dampak isu ini. Nilai dolar, harga bahan bakar, sampai harga roti, mie, dan sereal mungkin bakal naik. Kalau menurut kalian, kartu apa yang bakal dimainin Rusia, Ukraina, dan NATO selanjutnya? Dan seperti biasa, terima kasih. Pelanggaran HAM militer dalam konflik Ukraina dan Rusia. Pelanggaran dilakukan oleh Rusia bukti yang melimpah menunjukkan pembunuhan sipil yang disengaja atau tanpa pandang bulu, penodaan infrastruktur sipil, penggunaan senjata terlarang, penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, pemerkosaan, dan deportasi paksa yang warga sipil Ukraina ke Rusia termasuk anak-anak ini merupakan pelanggaran serius terhadap hukum militer internasional termasuk Konvensi Jenewa.
Pelanggaran yang dituduhkan kepada Ukraina, meskipun ada tuduhan pelanggaran HAM terhadap pasukan Ukraina, jumlah dan keparahan pelanggaran yang dituduhkan jauh lebih rendah dibandingkan yang dilakukan oleh Rusia. Dalam investigasi independen diperlukan untuk memverifikasi kebenaran. Tanggapan internasional komunitas internasional terhadap merespon pelanggaran HAM dengan sanksi terhadap Rusia. Konteks konflik antara Rusia dan Ukraina memiliki akar sejarah yang dalam, termasuk runtuhnya Uni Soviet dan aneksasi Crimea oleh Rusia pada tahun 2014. Invasi Rusia skala penuh pada Februari 2022 menandai eskalasi yang signifikan dan meluas. Presentasi ini akan meninjau beberapa pelanggaran HAM yang didokumentasikan di kedua belah pihak. Pelanggaran HAM oleh Rusia, pembunuhan sipil, dan kejahatan perang. Pembunuhan sipil dan kejahatan perang. Contohnya, termasuk pembantaian Bucha dan Mariupol, penggunaan senjata terlarang, dan penargetan infrastruktur sipil juga telah didokumentasikan secara luas. Ini merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional, termasuk Konvensi Jenewa. Pelanggaran HAM oleh Rusia, kejahatan terhadap kemanusiaan. Kejahatan terhadap kemanusiaan. Deportasi paksa warga sipil Ukraina ke Rusia, termasuk anak-anak, merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan. Laporan ini menunjukkan penyiksaan, pemerkosaan, dan kekerasan seksual yang meluas. Tindakan ini merupakan serangan sistematis dan meluas terhadap penduduk sipil. Pelanggaran HAM oleh Rusia, kejahatan terhadap anak-anak. Konflik ini berdampak buruk pada anak-anak Ukraina. Mereka telah mengalami kematian, cedera, trauma, psikologis, dan pemisahan keluarga. Akses mereka terhadap pendidikan dan perawatan kesehatan juga semakin terganggu. Pelanggaran HAM oleh Ukraina. Tuduhan pelanggaran HAM. Tuduhan pelanggaran HAM. Ada juga tuduhan pelanggaran HAM yang ditunjukkan kepada pasukan Ukraina, termasuk penargetan warga sipil dan penggunaan senjata terlarang. Penting untuk dicatat bahwa tuduhan ini memerlukan investigasi yang independen dan tidak memihak untuk memverifikasi kebenarannya. Tanggapan internasional. Adapun tanggapan internasional, komunitas internasional telah merespon pelanggaran HAM dengan sanksi terhadap Rusia dan investigasi oleh Pengadilan Pidana Internasional yaitu ICC. Upaya bantuan kemanusiaan juga sedang dilakukan untuk membantu korban konflik. Implikasi hukum internasional. Pelanggaran HAM yang terjadi di Ukraina memiliki implikasi hukum internasional yang serius. Para pelaku harus dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan mereka. Konflik di Ukraina telah mengakibatkan pelanggaran HAM yang luas. Penting untuk memastikan akuntabilitas bagi para pelaku dan untuk mendukung upaya perdamaian
dan rekonsiliasi. Pelanggaran HAM dalam konflik Ukraina dan Rusia. Konteks konflik. Konflik antara Rusia dan Ukraina memiliki akar sejarah yang dalam, termasuk runtuhnya Uni Soviet dan aneksasi Crimea oleh Rusia pada tahun 2014. Invasi Rusia skala penuh pada Februari 2022 menandai eskalasi konflik yang signifikan, mengakibatkan pelanggaran HAM yang luas. Presentasi ini akan meninjau beberapa pelanggaran HAM yang didokumentasikan di kedua belah pihak. Pelanggaran HAM oleh Rusia, pembunuhan sipil dan kejahatan perang. Pembunuhan sipil dan kejahatan perang. Bukti yang melimpah menunjukkan pembunuhan sipil yang disengaja atau tanpa pandang bulu oleh pasukan Rusia. Contohnya termasuk pembantaian Bucha dan Mariupol, penggunaan senjata terlarang, dan penargetan infrastruktur sipil juga telah didokumentasikan secara luas. Ini merupakan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional termasuk Konvensi Jenewa. HAM oleh Rusia, kejahatan terhadap kemanusiaan. Kejahatan terhadap kemanusiaan. Deportasi paksa warga sipil Ukraina ke Rusia, termasuk anak-anak, merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan. Laporan menunjukkan adanya penyiksaan, pemerkosaan, dan kekerasan seksual yang luas. Tindakan ini merupakan serangan sistematis dan meluas terhadap penduduk sipil. Pelanggaran HAM oleh Rusia, kejahatan terhadap anak-anak. Dampak pada anak-anak. Konflik ini berdampak buruk pada anak-anak Ukraina. Mereka telah mengalami kematian, cedera, trauma, psikologis, dan pemisahan keluarga. Akses mereka terhadap pendidikan dan perawatan kesehatan juga terganggu. Pelanggaran HAM oleh Ukraina dan tuduhan pelanggaran HAM. Tuduhan pelanggaran HAM. Ada juga tuduhan pelanggaran HAM yang ditunjukkan kepada pasukan Ukraina termasuk penargetan warga sipil dan penggunaan senjata terlarang. Penting untuk dicatat bahwa tuduhan ini memerlukan investigasi yang independen dan tidak memihak untuk memverifikasikan kebenarannya. Tanggapan internasional. Komunitas internasional telah merespon pelanggaran HAM dengan sanksi terhadap Rusia dan investigasi oleh Pengadilan Pidana Internasional, yaitu ICC. Upaya bantuan kemanusiaan juga sedang dilakukan untuk membantu para korban konflik. Implikasi hukum internasional. Pelanggaran HAM yang terjadi di Ukraina memiliki implikasi hukum internasional yang serius. Para pelaku harus dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan mereka. Kesimpulan, konflik di Ukraina telah mengakibatkan pelanggaran HAM yang meluas, sehingga penting untuk memastikan akuntabilitas bagi para pelaku dan untuk mendukung upaya perdamaian.
Konflik di Ukraina telah menghasilkan krisis hak asasi manusia yang serius. Meskipun investigasi lebih lanjut diperlukannya untuk sepenuhnya memahami skala dan sifat pelanggaran yang dilakukan oleh semua pihak.